Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan kembali belajar yaitu PAI Fikih. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal tryout 1 yang kemarin diujikan. Oke. Nah, kita langsung saja masuk ke soal. Nah, soal yang pertama, suatu kegiatan yang dilakukan dengan maksud mensucikan diri dari hadas kecil maupun besar dan segala kotoran sehingga menyebabkan tidak sahnya melakukan ibadah dengan menggunakan air maupun tanah yang bersih merupakan definisi dari C, ya, toharoh. Kemudian Hasbi nampak gembira saat ibunya melahirkan adik perempuan. Ketika Hasbi menggendong adiknya yang masih berusia kurang dari 2 tahun, adiknya tidak sengaja buang air kecil dan mengenai celana Hasbi. Bagaimana cara Hasbi untuk melaksanakan toharoh atau bersuci jika hendak sholat? A. Menjemur pakaian untuk menghilangkan baunya, pasti salah. Kemudian merendam dengan air bersih dan mensucinya sampai hilang najisnya. Oke, kita ke bawah dulu. Menyiram pakaian dengan air sebanyak 7 kali, memercikkan air di atas benda pakaian yang terkena najis. Oke, kita lihat di sini ini termasuk dari najis mutawasithah, ya. Kenapa bukan mukhaffafah, kan di bawah 2 tahun? Ya, karena di sini anak perempuan, ya. Bayi perempuan yang belum berumur 2 tahun itu termasuk ke dalam najis mutawasithah. Jika di sini anak laki-laki, maka itu baru mukhaffafah. Maka jawabannya adalah dengan merendam, ya. Merendam air bersih, mencucinya sampai hilang najisnya, sampai hilang sifat-sifatnya. Kemudian kategori yang sesuai dengan syarat wajib sholat 5 waktu yang benar ditunjukkan oleh nomor. Oke, yang pertama adalah syaratnya itu Islam, ya. Syarat wajib itu pasti pertama Islam. Oke, 1, 2, 3, 4 benar. Kemudian baligh atau berakal, ya. Maka nomor 1 benar, nomor 4 benar, nomor 3 benar. Kemudian suci dari haid dan najis, ya. Maka jawabannya adalah 1. Soal selanjutnya, sholat fardu wajib yang dimulai dengan condongnya matahari dari pertengahan langit dan berakhir ketika bayang-bayang suatu benda atau objek telah sama panjangnya adalah tanda telah masuknya waktu sholat. Oke, kita lihat di sini kata kuncinya condongnya matahari dari tengah-tengah langit menuju ke barat. Berarti sampai dengan bayang-bayang suatu benda ini merupakan waktu sholat zuhur, ya. Maka B. Soal selanjutnya, saat menunaikan sholat zuhur di Masjid Al-Azkar pada rakaat kedua, imam langsung tahiyat akhir dan terlupa tidak berdiri lagi untuk rakaat ketiga. Maka yang harus dilakukan oleh makmum yang sesuai dengan syariat adalah A. Makmum berteriak dan bertepuk tangan, salah. B. Seluruh makmum mengucapkan subhanallah atau kalimat tasbih, ini juga benar. Kemudian seluruh makmum mengikuti gerakan imam, salah. Hanya makmum yang di belakang imam atau samping kanan kiri imam yang mengucapkan subhanallah atau kalimat tasbih. Nah, di sini ada B dan D nih yang kira-kira memang benar. Maka kalau seperti ini kita ambil yang paling tepat, yaitu D, ya. Cukup makmum yang di belakang imam yang menyampaikan atau menegurnya dengan kalimat subhanallah atau kalimat tasbih untuk mengingatkan imam yang lupa. Kemudian dengan berzikir maka hati akan semakin tenang. Oke, ini sudah kelihatan, ya, dalil tentang berzikir, yaitu pada Quran surah Ali Imran ayat 191. Soal selanjutnya, perhatikan beberapa ketentuan di bawah ini dengan seksama. Dari beberapa poin ketentuan di atas yang merupakan syarat wajib sholat Jumat. Oke, syarat wajib sholat Jumat yang pertama adalah pasti Islam. Kita mencari Islam nomor 2. Yang ada duanya, jawabannya adalah A.
B dan D ya. Kemudian setelah Islam itu adalah kalau sholat Jumat maka harus laki-laki yang ada 5-nya, semuanya ada 5. Kemudian baligh, oke, semuanya juga ada 4. Kemudian mukim, oke, tinggal sisa A dan C ya, mukim nomor 7. Kemudian berakal, maka jawabannya adalah A ya. Soal selanjutnya, Mansur sedang melakukan safar bersama keluarganya dari Jakarta ke Kebun Raya Bogor dengan menggunakan jalur darat. Sebelum memasuki waktu sholat zuhur, Mansur beristirahat di rest area Cibubur dan bermaksud mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar di waktu zuhur. Sholat yang dilakukan Mansur dan hukumnya adalah, ini berarti sholat zuhur dan asar dilakukan di waktu zuhur adalah jamak takdim ya, dan hukumnya sah ya. Sholat yang termasuk dengan sunnah ghairu muakkad. Sunnah ghairu muakkad itu artinya adalah tidak dianjurkan, artinya tidak kalau muakkad itu yang sangat dianjurkan. Maka sholat witir itu termasuk muakkad, dianjurkan. Fajar, tahajud, tarawih, berarti sisanya 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8 B. Kemudian dari pernyataan di atas yang termasuk rukun sujud syukur ditunjukkan oleh tabel. Sujud syukur itu adalah sujud dikarenakan mendapatkan nikmat Allah atau terhindar dari bahaya. Yang pertama niat, balik, berakal, salah ya. Kemudian wudu, niat, Islam, salah. Kemudian niat takbir sujud, bangun dari sujud, duduk sesudah sujud, dan salam. Maka jawabannya adalah 3, yaitu C ya. Soal selanjutnya, pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan sebab seorang melakukan sujud syukur, yang bukan ya. A, karena mendapatkan nikmat, termasuk. B, karena terhindar dari musibah, termasuk. Lolos seleksi ke perguruan tinggi negeri, termasuk. D, batal menikah karena calon tidak sesuai harapan, maka D ya. Selanjutnya, Budi menjadi imam dalam sholat subuh berjamaah di surau dekat rumahnya. Di rakaat kedua, Budi membaca surah Al-Insyiqaq ayat 21. Kemudian setelah membaca surah tersebut, Budi dan makmum sujud dan bangkit kembali dan menyelesaikan bacaannya. Budi dan makmum melakukan sujud karena A, suka-suka Budi, tidak. Al-Insyiqaq di dalam Quran surah Al-Insyiqaq ayat 21 itu di situ ada sujud sajadah ya. Ada ayat-ayat sajadah, maka orang yang mendengar atau yang membacanya maka disunahkan untuk melakukan sujud. Maka sujud tilawah, maka jawabannya adalah D karena di dalamnya terdapat ayat sajadah. Ayat selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, sebagai penyempurna ibadah puasa Ramadan, Islam menganjurkan kepada pemeluknya yang mampu untuk membayar zakat. Nah, atau yang dikenal dengan istilah zakat fitrah. Ketentuan besar yang harus dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah yaitu 1 sok atau sama dengan 2,5 kg, atau kalau dalam hitungan liter yaitu 3,5. Maka kita lihat jawabannya yang 1 sok yaitu A. Kemudian perhatikan pernyataan di bawah ini. Dari pernyataan di atas yang termasuk pengamalan yang paling tepat dari syarat sah puasa adalah syarat sah ya. Jadi apabila tidak memenuhi persyaratan maka dia tidak sah puasanya. Yang pertama, selain umat Islam maka tidak wajib menjalankan puasa. Ya benar. Maka kalau orang selain Islam berpuasa maka tidak dihitung atau tidak sah. Kemudian wanita hamil boleh tidak berpuasa. Kemudian orang yang berpergian jauh boleh tidak berpuasa. Saat hari Idul Fitri, umat Islam tidak boleh berpuasa. Makan minum ketika lupa saat berpuasa maka puasa tidak batal atau tetap sah. Nah, kalau kita lihat dari pernyataannya maka yang paling tepat adalah yang
yaitu 1 dan 4 ya, yaitu selain umat Islam maka tidak wajib, dan saat hari Idul Fitri umat Islam tidak boleh berpuasa. Soal selanjutnya, perhatikan potongan ayat di bawah ini, innamas shadaqatu lil fuqara sampai akhir. Dari ayat tersebut, urutan yang paling tepat tentang seseorang yang berhak menerima zakat adalah yang pertama, shadaqatu lil fuqara, orang fakir, kemudian masakin, orang miskin, wal amilin, amil, wal muallafah, yaitu muallaf, ar-riqab, yaitu budak, kemudian gharimin, kemudian fi sabilillah, dan ibnu sabil. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Soal selanjutnya, Ibu Maisarah di akhir tahun 2016 memiliki harta simpanan berupa emas seberat 120 kilogram, 20 gram. Jika harga emas yaitu 550 per gram pada akhir tahun 2017, maka besar zakat yang harus dibayarkan adalah, nah kalau seperti ini cara menghitungannya adalah 120 gram dikali 2,5%, yaitu 3 gram. Tadi kita lihat harga emas itu 550.000, tinggal dikali 3, maka jawabannya adalah 1.650.000. Oke ya, jadi Ustaz ulangi caranya, yaitu 120 gram dikali 2,5%, maka hasilnya 3 dikali 550.000, maka hasilnya 1.650.000. Soal selanjutnya, dari pernyataan di atas yang termasuk kategori istita'ah atau mampu dalam syarat wajib haji ya, kita lihat yang pertama, beragama Islam, tidak sehat jasmani dan rohani, ia memiliki ongkos haji, kemudian aman dalam perjalanan, ia meninggalkan larangan haji, tidak memiliki perbekalan untuk keluarga yang ditinggalkan selama ibadah haji. Maka jawabannya adalah yaitu C ya, 2, 3, 5, dan 7. Kemudian dari tabel di atas, perbedaan wajib haji dan wajib umroh ditunjukkan oleh nomor 3 ya. Mabit di Muzdalifah, melempar jumroh dan Aqobah ya. Kalau kita bahas satu, ihram dan mikot, tahallul, umroh juga ya. Mabit di Mina, meninggalkan segala larangan ihram, umroh dan wajib juga harus. Nah yang ketiga ini yaitu mabit di Muzdalifah dan melempar jumrah Aqobah. Soal selanjutnya, dari pernyataan di atas yang merupakan rukun haji menurut mazhab Syafi'i ditunjukkan oleh yang pertama ihram ya, 1, berarti tinggal A, B, C, D salah ya. Kedua, tawaf ifadah, ini termasuk ke dalam rukun haji. 2, ihram dari mikot, ini wajib haji, jadi tidak. Maka jawabannya adalah B ya. Berarti wukuf di Arafah, kemudian sya'i, tahallul, dan juga tertib. Melempar jumrah ini termasuk ke dalam wajib haji, bukan rukun haji. Kemudian soal selanjutnya, dari pernyataan di atas yang merupakan contoh dari pemberian hadiah adalah Rahman diberikan mobil baru oleh ayahnya, tidak termasuk. Guru memberikan voucher pulsa bagi siswa yang juara kelas, termasuk. Jadi hadiah itu memberikan sesuatu dikarenakan rasa hormat atau karena seseorang yang memiliki prestasi ya. Maka kita lanjutkan. Pak Camat memberikan sebidang tanah untuk dibangun musola di wilayahnya, bukan hadiah. Andi memberikan bingkisan kepada adiknya yang sedang berulang tahun. Nah maka sudah bisa dilihat
yaitu nomor 2 dan 4, yaitu A. Kemudian dari pernyataan di atas termasuk rukun hibah yang dibenarkan ditunjukkan oleh nomor. Rukun hibah itu adalah ada orang yang memberi, kemudian orang yang menerima, ada barangnya, kemudian ijab kabul. Oke, wahib itu orang yang penghibahnya, mauhub yaitu barang hibahnya, mauhub lahu yaitu yang menerima dan akad. Maka jawabannya 1, 2, 3, 4 itu ada di C. Kemudian di antara salah satu bukti kesempurnaan agama Islam adalah mengatur apa saja yang boleh dimakan dan minum. Dan menurut syarak, makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi adalah makanan dan minuman yang memiliki kategori halal zatnya, halal prosesnya, dan juga halal mendapatkannya, yaitu B. Soal selanjutnya, berdasarkan tabir di atas, jenis makanan haram li ghairihi ditunjukkan oleh nomor. Jadi makanan haram li ghairihi itu adalah yang pada awalnya itu halal, jenis makanan itu halal namun berubah menjadi haram dikarenakan sesuatu, yaitu karena mendapatkannya, mencuri, kemudian atau menyembelih karena bukan Allah, karena untuk sesuatu yang lain, maka itu disebut dengan haram li ghairihi. Kita lihat bangkai dan juga barang curian, babi, minuman keras, burung raja wali, anjing, darah dan racun. 2-3 ini memang dari awal sudah haram. Maka jawabannya adalah 1 ya. Kita lihat 1 ada di A ya, berarti jawabannya A. Soal selanjutnya, Pak Syauqi mendapatkan tugas untuk menyembelih hewan kurban di Masjid Al-Azkar. Agar proses penyembelihan berjalan sesuai syariat, maka adab penyembelihan yang benar dilakukan oleh Pak Syauqi. Oke, jadi adab menyembelih atau sunahnya menyembelih itu di antaranya membaca basmalah, sholawat, kemudian menajamkan pisau untuk penyembelihan, kemudian memotong 2 urat yang ada di kanan dan kiri, kemudian membaringkan hewannya di sebelah kiri. Maka jawabannya yang ada di sini adalah B. Dari beberapa ketentuan di atas yang merupakan sunnah-sunnah dalam penyembelihan binatang ditunjukkan oleh nomor tadi sudah kita bahas, membaringkan hewan ke sebelah kiri benar, berarti yang ada 1 benar, berarti tinggal A dan D. Kemudian menghadapkan hewan ke arah kiblat benar, yang ada 2 sama, A dan D juga ada. Menyembelih hewan dengan pisau yang tumpul salah, berarti yang ada 3-nya salah. Nah, maka jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, Haji Rojali selalu melakukan akikah setiap istrinya melahirkan anak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Adapun anak dari Haji Rojali adalah 5 laki-laki dan 3 perempuan. Jumlah kambing yang disembelih Haji Rojali untuk akikah dari anak pertama hingga terakhir adalah laki-laki itu yang harus dipotong adalah 2, sedangkan perempuan adalah 1 kambing. Berarti 5 laki-laki dikali 2 10 ditambah 3 13, maka A jawabannya. Berdasarkan ketentuan di atas, jual beli yang tidak sah karena kurangnya syarat dan rukun ditunjukkan oleh nomor. Jual beli pada waktu sholat Jumat, nah ini bukan ya. Jual beli barang yang belum dimiliki, nah ini juga termasuk, berarti yang ada 2-nya, semuanya ada. Kemudian jual beli anak hewan yang masih di dalam kandungan, nah ini juga benar karena belum memenuhi syarat dan rukunnya. Yang ada 3-nya benar, berarti D salah ya. Kemudian jual beli dengan cara menimbun, ini salah. Yang ada 4-nya salah, berarti sisanya adalah C. Maka jawabannya adalah C. Berdasarkan ayat di atas, hukum jual beli adalah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yaitu halal, artinya adalah mubah. 29. Sebuah koperasi berlandaskan Islam meminjamkan mesin pencuci motor kepada Pak Mahdi. Mesin tersebut oleh Pak Mahdi digunakan untuk membuka usaha steam motor. Keuntungan usaha dibagi 2 berdasarkan kesepakatan awal. Bentuk kerjasama ini merupakan contoh dari, nah jadi ini pemodal, yaitu sebuah koperasi meminjamkan kepada Pak Mahdi sebagai modal usaha. Nah usahanya nanti dibagi sesuai dengan kesepakatan, hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Maka di dalam Islam
Ini disebut dengan qirad, yaitu kerjasama antara dua belah pihak yang nanti keuntungan akan dibagi sesuai dengan keuntungan, artinya laba itu akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Soal selanjutnya, Mina memberikan hutang kepada saudara Saodah sebesar 500.000 dengan ketentuan dalam kurun waktu 5 bulan. Apabila dalam kurun waktu yang telah ditentukan Saodah belum bisa mengembalikannya, maka Saodah harus mengembalikan hutang sebesar 550.000. Dalam kasus ini termasuk contoh dari riba, yaitu riba nasiah ya, yaitu riba ditambahkan keuntungan karena waktunya sudah habis, maka ini disebut riba nasiah. Kalau riba fadli itu adalah tukar menukar barang yang sama tetapi ada dilebihkan. Contohnya tukar 1 kilogram beras dengan 2 kilogram beras. Kalau riba qiyad itu si penjual meninggalkan akad jual beli sebelum selesai serah terima. Oke, selanjutnya Bu Tuqiyam meminjam beras kepada Bu Maimunah dengan cara menukar 2 kg beras yang sudah berkutu dengan 3 kg beras yang bermutu. Perbuatan Bu Tuqiyam termasuk jenis riba. Nah, ini tadi berarti riba fadli ya. Raihan berhutang kepada Fahmi sebesar 1 juta. Kemudian Raihan menyerahkan barang jaminan atas hutangnya. Nah, maka ini disebut dengan kata kuncinya jaminan. Jaminan di dalam Islam disebut dengan rahan ya. Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk rukun sholat jenazah ditunjukkan oleh nomor yang pertama itu niat, kemudian takbir 4 kali, membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca sholawat dan juga mendoakan mayit, kemudian salam. Berarti 1, 2, 3, 5 dan 6, 7, 9. Maka jawabannya adalah D ya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan di atas, sebab mendapatkan warisan ditunjukkan oleh nomor yang pertama keturunan, perkawinan, perbudakan, salah, murtad, salah, perkawinan, kemerdekaan, memerdekakan budak, murtad, beda agama, juga salah, keturunan, perkawinan, agama, memerdekakan budak. Nah, ini yang paling betul, berarti 3C ya. Soal selanjutnya, Saiful meninggal dunia dan dia meninggalkan ahli waris terdiri dari seorang istri, 2 anak perempuan, bapak dan ibu. Maka bagian yang diterima oleh bapak adalah 1/6 karena dia memiliki anak, makanya 1/6. Oke, soal selanjutnya yaitu esai. Soal yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan toharo dan jelaskan jenis-jenis toharo, toharo maknawiyah dan toharo hissiyah, serta contohnya. Toharo maknawiyah artinya adalah bersuci dari perbuatan-perbuatan penyakit hati seperti dengki, iri, nah itu dan lain sebagainya. Sedangkan toharo hissiyah itu mensucikan bagian jasmani atau badan seperti mandi, wudhu dan lain sebagainya. Kemudian jelaskan apa yang dimaksud dengan sholat jamak, jenisnya dan syaratnya. Sholat jamak itu adalah 2 waktu sholat yang berdekatan, contohnya zuhur dan asar digabungkan dan dikerjakan di salah satunya. Kalau jamak takdim dikerjakan di awal, jamak takhir dikerjakan di akhir. Kalau sholat qashar yaitu sholat yang diringkas, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Syaratnya adalah dalam perjalanan
yang jaraknya kurang lebih 80,64 km, kemudian dalam keadaan darurat dan lain sebagainya. Kemudian Pak, selanjutnya adalah Pak Hamdi dan keluarga telah genap menyelesaikan ibadah puasa bulan Ramadan dengan baik dan sempurna, maka wajib bagi keluarganya untuk menunaikan kewajiban zakat fitrah. Jika dikeluarkan keluarga Pak Hamdi terdapat 4 anggota keluarga, berapa zakat yang harus dikeluarkan? Oke, zakat fitrah yang harus dikeluarkan itu 1 sok. Yang diminta di sini dengan kilogram, berarti 4 dikali 2,5, maka yaitu 10 kg. Selanjutnya jelaskan bagaimana proses pengurusan jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan. Jadi proses hak jenazah kepada yang masih hidup yaitu yang pertama adalah memandikan, kemudian mengkafani, dan juga menyolatkannya. Kemudian soal selanjutnya, Abu Abdul Hamid meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri, 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan, dan seorang ibu. Adapun harta warisannya ditinggalkan adalah 24 juta. Berapa warisan yang didapat oleh istri dan ibunya? Di sini yang ditanyakan istri dan ibu ya. Jadi bagian istri yaitu 1/8, 1 laki-laki asobah, sisa 1 perempuan asobah. Kenapa? Karena ada laki-laki, maka ini disebut dengan asobah bil ghair ya. Kemudian ibu bagian 1/6 dikarenakan ada anak. Maka pembagiannya asal masalahnya 24 ya, 24 dibagi 8, 3, berarti 3/24 dikali 24 juta, maka hasilnya 3 juta. Ibu 4/24 ya, asal masalahnya 24 dibagi 6, 4, maka 4/24 dikali 24 juta, hasilnya 4 juta. Maka bagian ibu, bagian istri yaitu 3 juta, sedangkan bagian ibu 4 juta. Sisanya 17 juta dibagi buat anak laki-laki dan perempuan. Ingat, di dalam ilmu waris ada kaidah 1 anak perempuan sama dengan 2 anak laki-laki, maka bagiannya laki-laki ini 2 kali dari bagian 1 anak perempuan. Alhamdulillah, pembahasan soal TO telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.